Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Muriah dengan nomor NIM 28921500252, Prodi Manajemen Plus, Universitas Pancasakti Bekasi. Baiklah, di sini saya akan melakukan performance test guna untuk ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati SEAK MS. Di sini saya akan membahas sedikit tentang rangkuman akuntansi perusahaan dagang dan latihan soal. Langsung saja, perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Pengertiannya adalah badan usaha yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Artinya, perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangannya yang dijualnya. Perusahaan ini mendapat keuntungan dari menjual kembali barang yang sudah dibelinya. Ciri-ciri perusahaan dagang: yang pertama, pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan produk atau barang dagangannya. Jadi pemasukannya dari hasil menjual produk dan tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual. Dan yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Dan yang selanjutnya, tujuan utama perusahaan dagang adalah mencari laba atau keuntungan dengan menjual produk dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Jenis-jenis perusahaan dagang. A. Perusahaan dagang berdasarkan produk yang diberdayakan. Perusahaan dagang jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perusahaan dagang bahan baku atau raw material. Perusahaan dagang barang produksi adalah perusahaan dagang yang menjual bahan baku. Bahan baku ini nantinya akan menjadi bahan dasar pembuatan produk atau alat-alat produksi yang menghasilkan produk lain. Dan yang selanjutnya, perusahaan dagang barang jadi adalah perusahaan dagang yang menjual produk dalam bentuk akhir yang siap digunakan oleh para pembelinya. Perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat. Perusahaan dagang berdasarkan macam konsumen yang terlibat ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, perusahaan dagang besar atau reseller. Perusahaan dagang besar adalah perusahaan yang secara langsung membeli produk dari produk lain dalam jumlah besar untuk kemudian dijual lagi dalam jumlah besar juga. Dan yang kedua, perusahaan dagang perantara atau middleman. Perusahaan dagang perantara adalah perusahaan yang membeli produk dalam partai besar untuk kemudian dijual lagi kepada pengecer dalam jumlah sedang. Dan yang ketiga, perusahaan dagang pengecer atau retailer. Perusahaan dagang pengecer adalah perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen. Sesuai namanya, konsumen perusahaan dagang pengecer dapat membeli barang dagangannya dengan cara eceran. Siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, identifikasi transaksi jurnal, penyusunan jurnal khusus, penyusunan buku besar pembantu, pencatatan di buku besar, laporan harga pokok penjualan, pencatatan neraca saldo, penyusunan jurnal penyesuaian neraca saldo, laporan keuangan, penyusunan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, penyusunan jurnal kembali. Baiklah, di sini ada contoh soal metode periodik. PD Cahaya Terang merupakan perusahaan dagang yang menggunakan metode pencatatan persediaan periodik. Persediaan awal barang dagang sebesar Rp3.500.000. Berikut transaksi bulan November tahun 2020. Pada tanggal 3 bulan 11 tahun 2020, membeli barang dagang dari PD Bintang dengan jumlah Rp3 juta dengan syarat 2/10
N per 30 dan terdapat beban angkut sebesar Rp250.000. Dan pada tanggal 11 membeli barang dagang dari PD Halilintar sebesar Rp7 juta dengan syarat pembayaran 2/15 N per 30. Pada tanggal 6 bulan 11 tahun 2020 mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Halilintar karena rusak sebesar Rp1 juta. Dan pada tanggal 10-nya menjual barang dagang pada PD Gembira sebesar 8 juta dengan syarat 2/10 N per 30 dan beban angkut sebesar Rp250.000. Dan pada tanggal 11 membeli barang dagang dari PD Abadi sebesar Rp4.500.000 dengan syarat 2/10 N per 30 serta beban angkut sebesar Rp500.000. Nah, pada tanggal 12-nya membayar hutang pada PD Bintang atas faktur tanggal 3 November 2020. Tanggal 13 pengembalian barang dagang oleh PD Gembira sebesar Rp1.600.000 karena tidak sesuai pesanan. Pada tanggal 14 diterima pelunasan faktur tanggal 10 November dari PD Gembira. Tanggal 20 menjual barang dagang pada PD Sukses Cemerlang senilai Rp6 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N per 30 dan beban angkut sebesar Rp250.000. Pengembalian barang dagang dari PD Sukses Cemerlang sebesar Rp1.500.000. Di sini ada contoh jurnal umum periode November 2020 pada tanggal 3. Keterangan pembelian terhadap beban angkut pembelian dan utang dagang di debit Rp3 juta dan beban angkut pembelian di debit 250, utang dagang di kredit Rp3.250.000. Pada tanggal 5 pembelian terhadap utang dagang sebesar Rp7 juta. Tanggal 6 utang dagang terhadap retur pembelian sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 10 piutang dagang di debit 8 juta, beban angkut penjualan 250 dan penjualan di kredit sebesar 8.250.000. Pada tanggal 11 pembelian senilai 4.500.000 di debit dan beban angkut pembelian 500 di debit, utang dagang di kredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 12 utang dagang terhadap kas potongan pembelian sebesar Rp3.250.000. Kemudian pada tanggal 13 retur penjualan dan piutang dagang sebesar Rp1.600.000. Pada tanggal 14 kas terhadap potongan kas sebesar Rp6.272.000 di debit, potongan penjualan Rp128.000 dan piutang dagang di kredit Rp6.400.000. Tanggal 20 piutang dagang sebesar Rp6 juta di debit, beban angkut Rp250 di debit dan penjualan Rp6.250.000. Pada tanggal 28 retur penjualan terhadap piutang dagang sebesar Rp1.500.000. Jumlah di debit Rp43.500.000 dan di kredit Rp43.500.000. Kemudian ada contoh soal metode perpektual, transaksi yang berhubungan dengan persediaan barang dagang dari PT Motor Jaya selama bulan Maret 2017. Pada tanggal 1 dibeli barang dagang senilai Rp8 juta dengan termin 4/14 N per 30. Pada tanggal 4 dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian pada tanggal 1 Maret yang lalu, yakni senilai Rp500, dan pada tanggal 5 dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai Rp80.000.
Pada tanggal 7 dibeli barang dagang sebesar 5 juta rupiah, dibayar tunai sebesar 2 juta, sisanya dengan termin 2/10 N/30. Pada tanggal 8 dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang yakni senilai Rp200.000 dari penjualan kepada CP Adil, beban pokok penjualan sebesar Rp168.000. Pada tanggal 10 dijual lagi barang dagang seharga 6 juta dengan termin 2/10 N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. Pada tanggal 13 diterima berkas dari debitur CP Adil atas penjualan yang lalu. Pada tanggal 15 dibayar berkas kepada debitur atas pembelian pada tanggal 1 Maret yang lalu. Nah, pada tanggal 17 diterima kembali sebagian barang yang dijual pada tanggal 10 Maret, yakni sebesar Rp1 juta. Pada tanggal 25 dibayar utang kepada kreditur atas pembelian pada tanggal 7 Maret yang lalu. Berikut jurnal umumnya pada tanggal 1 Maret, perkiraan dan keterangan debit dan kredit. Pada tanggal 1 Maret, persediaan barang dagang terhadap utang dagang sebesar Rp8 juta. Pada tanggal 4 Maret, utang dagang terhadap persediaan barang dagang sebesar Rp500.000. Pada tanggal 5 Maret, persediaan barang dagang terhadap kas sebesar Rp80.000. Dan pada tanggal 7, persediaan barang dagang terhadap kas terhadap utang dagang sebesar 5 juta di debit dan kas 2 juta di kredit dan utang dagang 3 juta di kredit. Pada tanggal 8 Maret, retur penjualan sebesar Rp200.000, piutang dagang di kredit Rp200.000, persediaan barang dagang Rp168.000 di debit dan beban pokok penjualan Rp168.000 di kredit. Pada tanggal 10 piutang dagang 6 juta di debit, penjualan 6 juta di kredit, beban pokok penjualan 4.800.000, persediaan barang dagang 4.800.000. Pada tanggal 13 kas 3.332.000, potong penjualan 68.000 dan piutang dagang di kredit 3.400.000. Kemudian pada tanggal 15 Maret, utang dagang sebesar 7.200.000 di debit, persediaan barang dagang 300.000 dan kas 7.500.000. Pada tanggal 17 Maret, retur penjualan terhadap piutang dagang sebesar 1 juta dan utang terhadap kas sebesar 3 juta rupiah. Jumlah di debit 39.648.000 dan jumlah di kredit 39.648.000. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.